Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas undangannya untuk bersama-sama berdiskusi tentang hasil survei yang kami lakukan akhir Juni lalu. Jadi survei ini mungkin sebagai pengantar itu survei yang kami lakukan basisnya itu adalah media sosial Facebook di sini ya. Kita sebar di 34 provinsi dan kemudian kita sebarkan Google Form pertanyaannya. Nah, hasil itu kurang lebih ada 1089 responden yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Nah, karena kesempatan ini sangat singkat, maka kami meringkas kira-kira temuan apa yang penting menurut kami dari survei by media sosial pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama, survei ini memang difokuskan pada penilaian publik untuk mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap penanganan COVID. Itu apakah filenya bisa ditampilkan, Pak, di studio? Tadi saya sudah kirim. Bagaimana? Filenya bisa di-share? Ah ya, ya itu dia. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah, lanjut aja slide-nya. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat itu ternyata dari tingkat perasaan publik menilai COVID yang sudah memasuki tahun kedua ini, hampir separuh dari responden, yaitu 49,7%. Lanjut saja metodologinya, terus, terus, ya, ya ini dia. Jadi hampir separuh ya, atau hampir 49,7% responden itu menilai bahwa situasi COVID pada saat ini memang semakin parah dibandingkan dengan tahun lalu, dan rasa-rasanya ini pula yang kita temukan di grup-grup WhatsApp kita, grup-grup Telegram, begitu ya. Facebook kita itu setiap hari itu ada ucapan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, permohonan doa untuk untuk segera sembuh dari penyakit ini. Dan itu rasanya kalau setahun yang lalu itu masih orang-orang jauh begitu ya, dan ini sudah sampai di sebelah rumah kita, di depan rumah kita, keluarga kita dan seterusnya, sehingga wajar saja publik kemudian merasakan itu. Nah, akibatnya pada temuan yang kedua itu kita bisa melihat, lanjut next slide-nya. Pada temuan kedua ini kita bisa melihat bahwa ada penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah di dalam menangani COVID ini dibandingkan survei yang pernah kami lakukan tahun lalu. Jadi tahun lalu itu pada April 2020 itu pada saat itu namanya PSBB ya. PSBB, nah kontra itu PSBB itu pada April 2020 kami juga melakukan survei yang sama, melihat bagaimana reaksi atau kepuasan publik dalam melihat pemerintah pusat menangani wabah COVID ini. Yang menjawab puas itu kurang lebih 52,4% tahun lalu ya, yang menjawab biasa 7,5%. Nah sekarang itu yang menjawab puas pada akhir bulan Juni 2021 itu hanya 35,2%. Jadi drop hampir separuhnya begitu ya. Nah, yang tidak puas itu kurang lebih 30,6%, menjawab biasa saja 34,2%, sisanya sangat tidak puas ya, dan tidak puas. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, tapi to be fair begitu ya, kita harus fair menyatakan bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan eksekutif ini itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat, itu tapi merata di seluruh level. Kepuasan itu jadi tidak hanya didominasi oleh kepuasan yang rendah itu tidak hanya didominasi oleh pemerintah pusat, tetapi sebenarnya kepuasan yang rendah itu juga terjadi pada kinerja pemerintahan kota, kabupaten, begitu. Artinya publik juga tidak begitu happy dengan kinerja bupati dan wali kota, dan juga tidak begitu happy dengan kinerja pemerintahan provinsi. Jadi angkanya itu hampir rata. Semua level kepuasannya itu di bawah 40% ya. Tingkat provinsi itu 37,8, tingkat kota kabupaten 36,5,
kemudian tingkat pusat itu kurang lebih 35,2%. Jadi semuanya mendapatkan standar kepuasan yang sama-sama rendah rapotnya begitu ya. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara tentang apa namanya penilaian publik terhadap pandemi, kemudian kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Nah, ini pada temuan-temuan berikutnya yang penting juga itu adalah kalau tadi apa namanya Pak Ketum bicara tentang mengungkapkan data adanya level vaksinasi yang rendah begitu dan sekarang kita ketemu dengan tingkat apa namanya dengan tingkat positivity rate yang sangat tinggi sekali. Nah, data-data ini perlu kita apa namanya perlu kita lihat begitu ya. Netizen di sini mengaku begitu ya. Kalau dari data ini kita terlihat dari data yang Anda lihat itu publik yang taat protokol kesehatan ya itu rate-nya paling tinggi itu hanya yang 60 tahun ke atas. Semakin muda justru semakin kurang begitu taat begitu ya. Jadi kalau kita tanyakan misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu yang level angkanya di atas 70% itu hanya 60 tahun ke atas. Ya, jadi kalau apa namanya netizen yang mengaku berusia 60 tahun ke atas itu yang mengaku selalu menggunakan masker itu 81,3%, yang mencuci tangan itu 75%. Begitu juga dengan apa namanya yang menjaga jarak begitu. Nah, data ini pada beberapa waktu lalu kami sempat mengadakan webinar berdiskusi mengundang tim dari Satgas COVID begitu ya nasional BNPB itu mengatakan bahwa temuan ini mirip dengan temuan yang mereka lakukan pada survei mereka. Jadi semakin muda itu semakin tidak terlalu taat kepada prokes begitu ya. Nah, selanjutnya ini juga beberapa data yang penting ya kalau kita bicara tentang vaksin. Nah, di saat yang sama publik itu merasa apa namanya kepuasannya itu rendah, kemudian ada peningkatan kekhawatiran begitu, tetapi pada saat yang bersamaan kita melihat ada unsur keraguan-raguan dan ketidakberarahan yang tinggi, yang cukup tinggi yang dirasakan oleh publik, begitu ya. Kita lihat di sini kita tanyakan hanya 51,1% responden itu yang percaya terhadap vaksin. Jadi pada saat kita tanya, Anda percaya atau tidak terhadap vaksin, itu kalau totalnya yang sangat percaya dan percaya itu hanya 51,1%. Nah, yang ragu-ragu itu besar sekali, 38,6%. Tidak percaya 7,1%, sangat tidak percaya 3,2%. Jadi kalau kita melihat ada dua perspektif ya. Perspektif pertama mungkin kita bisa melihat upaya pemerintah yang dilakukan pada saat ini sudah bisa meyakinkan hampir separuh dan lebih dari separuh populasi. Ya, lebih sedikit di atas 51%, sedikit di atas 50%. Tetapi jumlah yang ragu-ragu dan tidak percaya ini luar biasa besar. Mungkin nanti ini disinilah peran Prof. Handi, peran Dr. Tirta begitu ya yang apa namanya kalau misalnya kita meyakini bahwa vaksinasi ini adalah salah satu strategi mencapai herd immunity, ya angka ini cukup mengkhawatirkan. Dan kalau kita lanjut lagi ke data berikutnya, yang menyatakan ingin divaksin, ya itu hanya 57,7% responden yang ingin divaksin, begitu. Jadi bisa kita lihat angkanya juga tidak terlalu jauh, begitu. Nah, data selanjutnya yang menjadi problem ini adalah kalau misalnya target vaksinasi, silakan slide selanjutnya. Kalau yang menjadi lanjut lagi, satu lagi. Ya. Kalau yang menjadi target vaksinasi di awal-awal itu adalah lansia begitu ya, terutama 60 tahun ke atas, itu ternyata tingkat kepercayaan vaksinasi di usia 60 tahun ke atas itu justru paling rendah dibandingkan dengan usia-usia di bawahnya. Jadi kalau usia 17 sampai 20 tahun itu yang percaya 48%, 21 sampai 30 tahun itu 54,8%. Ini yang percaya di apa namanya di level usia 60 tahun ke atas itu hanya 37,5%. Jadi cukup rendah. Bahkan yang ragu-ragu itu ada separuhnya, hampir separuhnya, 50% ragu-ragu dengan vaksin itu. Nah,
Itu juga mungkin kemarin dari diskusi di webinar beberapa waktu yang lalu itu dinyatakan memang apa namanya rate vaksinasi di lansia itu belum mencapai hasil yang ditargetkan. Nah, terakhir kami ingin menutup apa namanya presentasi ini. Menurut kami dari hasil survei ini ada tiga tantangan utama, terutama ya di dalam apa namanya penanganan COVID ini. Tantangan yang pertama ini problem disinformasi menurut saya. Jadi apa namanya pada saat kami bertanya, terutama tadi bagi mereka yang tidak percaya vaksin, kenapa begitu ya? Kan yang percaya itu levelnya hanya 51%, berarti hampir separuhnya itu ragu-ragu atau tidak percaya. Itu alasannya itu memang unik-unik ya. Alasannya itu selain misalnya takut ada efek samping juga adanya misalnya berita-berita apa namanya kalau misalnya habis divaksin itu banyak yang positif, habis divaksin itu banyak yang meninggal, menganggap bahwa vaksin itu adalah bagian dari bahwa mereka yang divaksin itu adalah kelinci percobaan, begitu ya. Vaksin ini tidak halal, vaksin ini bagian dari konspirasi global. Nah itu apa namanya masih banyak publik yang masih banyak publik yang menyatakan hal seperti itu. Nah, jadi disinformasi ini kuat sekali dan kalau kita lihat misalnya itulah peran atau fungsi seperti apa Dokter Tirta itu ya saya lihat di YouTube-nya itu rutin sekali itu membahas hoax-hoax terkait dengan terkait dengan COVID-19 gitu ya. Nah, ini jadi disinformasi itu besar sekali yang masih diyakini oleh publik gitu ya. Tantangan yang kedua itu adalah tantangan ekonomi. Jadi salah satu alasan misalnya waktu ditanya mengapa mereka itu kan yang setuju terhadap pengetatan ini kurang lebih 39%, ya, yang setuju terhadap PPKM mikro seperti sebelumnya itu hanya 35%. Jadi memang sekarang lebih banyak yang setuju langkah-langkah pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga tidak sedikit publik yang netizen yang tidak setuju terhadap langkah-langkah itu. Alasan utamanya adalah ekonomi, ya susah cari uang, susah cari pekerjaan. Makanya kita lihat yang beredar di WhatsApp grup itu sekarang ya bagaimana orang marah-marah di lokasi penyekatan. Kemudian kita bisa melihat misalnya yang tersebar di beberapa WhatsApp grup itu ya apa namanya razia razia terhadap pedagang-pedagang kecil, mereka yang kena denda dan lain sebagainya itu salah satu contoh. Nah, kemudian terakhir itu yang tidak ada hubungannya dengan informasi kesehatan, tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Ini hubungannya apa namanya erat kaitannya dengan situasi pembelahan politik. Jadi pada saat ini situasi yang belum selesai pasca 2019 lalu. Jadi pada saat kita bertanya ada percaya atau tidak dengan vaksin, ternyata pemilihnya mantan pemilihnya Pak Jokowi itu jauh lebih besar yang percaya, 62,2%, begitu ya. Nah, angka ini drop langsung pada saat kita melakukan cross tabulasi dengan mereka yang mengaku memilih Prabowo Sandi. Itu hanya separuhnya. Jadi hanya 35,7% yang percaya. Jadi ini apa namanya bukan isu kesehatan, bukan isu ekonomi, tapi juga ada isu politik. Jadi mungkin apa namanya kami ingin menutup presentasi kami dengan tiga tantangan utama tadi dalam penanganan COVID berdasarkan hasil survei yang kami miliki. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Prof. Hamdi, Dr. Tirta, silakan.